Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan Pak Eko. Nah, karena kondisi masih pandemi seperti ini, kita belajar daring ya anak-anak seperti biasa. Kita tidak boleh melakukan pelajaran tatap muka dulu. Nah, sekarang kamu siapkan buku tema 1. Nah, sebelum dimulai kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kamu buka buku temamu. Kita melanjutkan pembelajaran 1 yang kemarin. Kamu langsung saja buka halaman 10. Halaman 10 ini kamu baca. Nah, selain karya kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia sangat kaya akan jenis alat musik. Nah, ini contoh alat musik di Indonesia. Ada angklung, saluang itu suling, kecapi, kendang, tifa. Ini daerah-daerahnya. Ini kecapi dari Jawa Barat, dipete angklung dengan digoyangkan dari Jawa Barat, saluang Sumatera Barat dengan ditiup, kendang. Nah, ini baca. Ini dipelajari saja. Nah, terus selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Ya, kita punya indera pendengar, indera penglihatan, indera peraba, indera pencium, ada ini indera pendengar. Nah, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang keras atau pelan? Dibaca, terus pengertiannya ini. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi bunyi itu merambat melalui benda padat bisa, cair, gas. Gas itu termasuk udara, tetapi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ruang hampa apa maksudnya? Misalkan kamu berada di satu ruangan yang tertutup kedap udara, lah di situ bunyi tidak dapat merambat. Kalau ke telingamu kamu tempelkan di bangku, misalkan kamu tempelkan di bangku, terus bangkumu kamu pukul. Nah, rasanya kan bunyinya merambat melalui bangku itu. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Nah, kelas 3 dulu juga pernah Pak Eko suruh kamu membuat telepon-teleponan menggunakan benang itu. Nah, itu namanya bunyi bisa merambat juga melalui benda padat, melalui benang itu. Lalu selanjutnya ini kamu pelajari. Nah, berarti cukup itu saja. Berarti yang kemarin tema 1 adalah tentang ide pokok bahasa Indonesia, terus dan tentang tadi alat-alat musik Nusantara seperti angklung, calung, kendang dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke pembelajaran 2 halaman 17. Disiapkan halaman 17. Pembelajaran 2 ini ada pawai budaya dari bermacam-macam suku dan daerah Nusantara. Ada Bali, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Nah, ini ada bangun-bangun datar. Ini contohnya rumah. Atapnya bangun datarnya membentuk segitiga. Terus apalagi? Ini pintu gapura ini bentuknya segi 4. Mari kita pelajari lebih lanjut. Belakangnya dibuka. Halaman 18. Bentuk bangun berikut adalah segi banyak.
Ada segi banyak ternyata kelas 4 ya. Dulu kan kelas 3 belum ada. Terus ada bukan segi banyak. Yang termasuk segi banyak yang mana? Yang bukan termasuk segi banyak yang mana? Nah, ini bentuk berikut adalah segi banyak. Di seginya ada banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada banyak. Terus yang bukan segi banyak. Nah, ini kenapa kok tidak segi banyak? Nah, ada pertanyaan di bawah ini, pengamatan ini tadi. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Nah, tertutup apa enggak yang termasuk segi banyak? Iya. Semua berhubungan. Jadi tertutup. Kalau bukan segi banyak, nah ini ada yang bolong. Terus apakah segi banyak adalah garis lurus? Nah, coba dilihat lurus, 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 lurus. Ini juga termasuk segi banyak, berarti iya. Yang bukan segi banyak. Nah, cirinya yang bukan segi banyak adalah ada garis lengkung. Ini kalau dipotong begini kan melengkung. Berarti ini tidak termasuk segi banyak. Karena bukan garis lurus, lingkaran kan dari garis lengkung. Apa itu segi banyak? Pengertiannya di bawah ini. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, untuk lebih jelasnya kamu buka buku paket matematika. Kamu buka buku paket matematika. Halaman ini. Pembelajaran 5 halaman 70. Siapkan, langsung melencong ke sini. Halaman 70. Pengertian bangun segi banyak semua ada di sini. Nih, termasuk segi banyak dan yang sebelahnya adalah bukan bangun segi banyak. Nama bangun segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya. Contoh, segitiga. Bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi. Sudutnya juga 3. Nah, ini gambarnya. Segitiga. Segi 4. Seginya ada 4. Tuh 2, 3, 4. Banyak sudut juga 4. Terus ini adalah yang bukan segi banyak. Cirinya tadi yang bukan segi banyak yaitu garisnya ada lengkungnya, berarti garisnya tidak lurus. Nah, contoh ini. Nah, ini bukan segi banyak. Ini ada lurus, tapi yang atasnya ada lengkung. Berarti ini juga bukan termasuk segi banyak. Ini juga ada lengkungnya. Ini ada lengkungnya. Nah, ini kok lurus semua tapi kenapa bukan segi banyak? Karena kurvanya terbuka. Nah, ini bolong ini karena tidak tertutup. Nah, kecuali kalau ini tertutup, ini termasuk segi banyak. Berhubung terbuka, ini tidak termasuk segi banyak. Nah, ini lurus-lurus, ini ada yang melengkung, berarti bukan segi banyak. Nah, untuk latihannya dan sekalian tugasmu yaitu mengerjakan halaman 71. Nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kerjakan. Coba kita kerjakan nomor 1. Berilah tanda centang. Nah, kamu ditulis di buku tugas ya anak-anak. Matematika begitu tugasnya. Halaman 71 begitu keterangannya di atas. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda X pada yang bukan bangun segi banyak. Ayo, lek segi banyak dicawang, dicentang, kalau yang tidak di ping. Coba ini. Termasuk segi banyak atau bukan? Nah, lurus semua, tertutup semua. Nah, ini berarti termasuk bangun segi banyak, berarti dicentang. Ini oh, ada melengkung-melengkung berarti bukan, berarti diping. Ini lurus melengkung berarti bukan. Coba yang
bintang ini termasuk segi banyak apa bukan? Lurus, 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 tertutup semua, berarti ini termasuk segi banyak. Ya. Berarti kalau segi banyak dicentang, kalau yang tidak diping. Nomor 2, warnailah bangun yang merupakan bangun segi banyak. Nah, setelah nomor 1 kamu sudah tahu, nomor 2 pasti sudah tahu yang termasuk segi banyak diwarnai. Jadi kamu pilih saja nanti kalau dikerjakan di buku, yang segi banyak digambar lalu diwarna. Nomor 3, tulislah nama bangun segi banyak berikut sesuai banyak sisinya. Nah, ini namanya bangun persegi, sisinya ada 1, 2, 3, 4, ya toh? Nama bangunnya adalah persegi. Kalau ini segi 4 dan seterusnya. Nomor 4, 5, mudah. Selanjutnya halaman 72, jenis-jenis bangun segi banyak. Nah, segi banyak itu dibagi lagi menjadi 2. Ada bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang mana termasuk beraturan dan tidak beraturan, mari kita pelajari bersama-sama. Pengertiannya dulu, yang beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, ini podo kabeh, panjangnya sama, beraturan. Beraturan maksudnya kalau ditekuk bisa bertemu dengan sisi yang sama, simetris. Nah, ini segi 4 beraturan, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan. Dan yang kedua ada bangun segi banyak tidak beraturan. Mana saja contohnya? Nah, ini ada segitiga. Segitiga ada jajar genjang. Ini juga segi banyak tidak beraturan. Nah, ini menclong tapi juga termasuk segi banyak ini. Ini juga. Lalu tugasmu lagi yaitu mengerjakan halaman 73. Warnailah bangun segi banyak berikut. Warnai merah untuk bangun segi banyak yang beraturan dan warna biru untuk bangun segi banyak yang tidak beraturan. Coba kita amati yang A. Ini beraturan apa tidak? Coba diamati. Oh, tidak, ini lebih ke bawah. Berarti kalau yang tidak beraturan ada warna biru. Ini beraturan. Ini tidak beraturan, ini juga tidak beraturan. Ini beraturan, tidak beraturan, beraturan, dan beraturan. Saya kira kamu sudah bisa mengerjakan ini. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Jadi tugasmu hari ini adalah mengerjakan halaman 71 dan halaman 73, latihan 1 dan latihan 2. Ini dikerjakan. Terus kalau temanya tema ini sama saja. Sudah, tugasmu berarti itu saja. Matematika dari buku tema tidak ada tugas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.